Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bima'addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tambihur rabi'u, utawi iki iku tambih, peringatan utawa tambahan. Tambahan pembahasan ar-rabi'u kang nomor 4. Wingi nomor 3, saiki nomor 4. Tentang bacaan qiraat. Qiraah sab'ah ya qiraah masyhurah ya qiraah al-asyarah. Sebagai pungkasan pembahasan ini layak ditampilkan menurut As-Suyuti, karena itu beliau memberikan tambih-tambih yang begitu banyak yang mungkin di kitab lain, di pembahasan ulumul Quran yang lain belum disatukan gitu, atau bahkan bukan hanya di ulumul Qurannya, bahkan di kitab-kitab fikih juga yang bersinggungan dengan masalah perbedaan bacaan sampai ke konsekuensi hukum itu belum terkumpul, tapi di sini dikumpulkan jadi satu oleh As-Suyuti. Kita tinggal menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Biikhtilafil qiraati, kelawan beda-bedane versi bacaan Al-Qur'an. Yadharu iso yadharu iso yadhuru. Ning kamus ya sale padha karo tahara yadhuru ya. Di kamus itu zahara yadharu. Ya, kalau tahara yadhuru memang agak tidak konsisten. Kalau berdasarkan kaidah ya yadharu. Tapi yadharu itu mestinya pakai tok maksud saya yang berarti suci. Jadi ya haru kalau berdasarkan kamus. Kaidah, karena haknya terdiri dari huruf halki. Fa'ala ya fa'alu. Tapi kembali lagi, terkadang memang tidak bisa dikias. Jadi bersifat samai, memang dari sononya gitu. Jadi saya pakai yadharu, bolehlah yadhuru boleh. Kalau yadhuru ya berarti melok itu ikut yadhuru itu. Kalau yadharu ikut kamus dan ikut kaidah yadharu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Biikhtilafil qiraati, kelawan bedo-bedone versi wacaan Al-Qur'an. Yadharu dadi jelas al-ikhtilafu opo perbedaan fil ahkami ing dalam hukum fikih maksudnya, bukan hanya sekedar hukum tajwid, tapi di sini produk hukumnya pun berbeda hanya karena berbedanya bacaan, versi bacaan. Walihadza, dan karena alasan ini bana membangun atau mendasarkan al-fuqaha usapa pira-pira ahli fikih naqdo wudu'il malmusi ing rusake wudu'e wong kang den utik. Al-malmusi ini orang yang den sentuh. Kan batalnya wudu itu jika terjadi, antara lain salah satunya adalah jika terjadi bersentuhan kulit antar lawan jenis, jadi laki dengan perempuan.
Malmus ini bisa laki bisa perempuan. Wa adamahu lan ora rusake wudu'e malmus. Jadi yang disentuh, yang jadi perbedaan itu kalau misalkan saya nyentuh orang perempuan, istri saya misalkan, itu di wilayah, kalau istri masih banyak perdebatan pendapat, atau selain istri saya yang bukan mahram, itu yang batal itu yang nyentuh apa yang disentuh. Nah gitu. Apakah yang disentuh ikut batal, gitu maksud saya. Jadi kalau yang nyentuh jelas batal, kalau yang disentuh ini, karena kan yang disentuh boleh jadi tidak menyengaja menyentuh, tapi kalau yang menyentuh boleh jadi dia memang sengaja menyentuh. Karena itu ada perbedaan hukum fikih di sini. Perbedaannya itu pun lahir ala ikhtilafil qiraati ing atase beda-bedane versi bacaan fi lamastum wala mastum. Jadi ayat yang satu ikut wazan fa'ala yaf'ulu, biasa, muta'addi biasa, lantas wala mastum mengikuti wazan fa'ala. Ini kalau mengikuti wazan fa'ala itu salah satu efeknya adalah bahwa dua orang terlibat gitu. Dua orang terlibat di perbuatan menyentuh itu gitu. Kalau bacaannya lamastum, maka yang batal hanya yang menyentuh. Jadi auja ahadum minkum minal wa'iti aula mastumun nisa, itu kalau yang bacaan masyhur kan la mastumun nisa. Kalau la mastumun nisa bacaannya, maka yang disentuh pun batal gitu. Di ulama fikih perbedaannya gitu. Jadi kalau yang menyentuh juga ikut batal kalau berdasarkan bacaan la mastumun nisa. Tapi jika bacaannya adalah la mastum, maka yang disentuh tidak batal. An-Nisa 43. Dan juga mendasarkan sapa para ahli fikih iku jawaza wat ilhaidi, mendasarkan ing oleh mewatek perempuan haid indal ingkitoi arekalane wis pedot getihe ndak metu maneh, asal sudah bersih saja. Itu ada yang mengatakan boleh. Itu pun alasannya karena versi bacaan yang berbeda. Ini saya teruskan. Qoblal wusli saderenge adus gede, wa adamahu lan ora wenangi atau ora oleh mewatek wanita haid alal ikhtilafi berdasarkan perbedaan bacaan versi bacaan fi yatahurna ing dalem ayat yatahurna. Jadi yas'alunaka anil mahib dan seterusnya, itu kan mereka bertanya tentang wanita haid, la taqrabuhunna hatta yatahur. Nah itu jangan kamu dekati itu pun bahasanya kan apa namanya, karena saya kurang luas pengetahuan fikih saya berdasarkan mazhab siapa itu, jadi saya nggak bisa sampai ke sana ngomongnya ya, sampai apa itu Abu Hanifah ataukah siapa gitu. Karena kalau Abu Hanifah itu kan bahasanya itu lebih ekstrim lagi. Jadi lamastum itu bahasa menyentuh, itu bukan menyentuh kok pakai tangan gitu, enggak. Jadi, makanya ada yang sampai kalau pegang istri saja enggak batal gitu. Karena maksudnya menyentuh tidak hanya menyentuh, itu bahasa kiasan. Maksudnya menyentuh ya mendezet itu. Jadi gitu. Itu perbedaan lain, itu sudah ya. Itu perbedaan yang lain lagi. Tapi yang dimaksud di sini itu garisnya adalah masalah wudhu tadi. Jadi bukan kalau ke istri ya perbedaannya lain lagi. Jadi boleh menyetubuhi perempuan haid ketika darahnya sudah berhenti meskipun belum mandi. Ada yang bilang tidak boleh. Nah, kedua pendapat ini didasarkan pada bacaan ayat Al-Quran ya tahur.
di Al-Baqarah 222 itu. Kalau bacanya itu yattoharn, jadi hatta yattoharn, tidak tahu ini saya bacaannya imam siapa, tapi ada yang membaca begitu. Jadi yattoharn, kalau yattoharn maknanya bukan hanya suci, tapi juga sudah mandi gitu. Imam Syafi'i ikut yang ini, yang ini yattoharn. Tapi kalau di bacaan qiraah masyhurah kan yattohun. Jadi meskipun bacaan masyhurahna yattohun, tapi produk hukumnya tetap karena ada bacaan imam yang lain yang menunjukkan yattoharn, bukan hanya selesai mandi, bukan hanya berhenti darahnya, tapi juga harus sudah mandi gitu, baru boleh dikumpuli. Jadi perbedaan produk ini itu juga lahir dari bacaan gitu. Tidak ada masalah mau mengikuti yang mana, tidak ada masalah karena sama-sama ada dasarnya gitu. Wa qad hakaulan teman-teman sampun nyeritakan lebih dari itu, perbedaannya itu sudah produk hukum. Ini sampai ke tingkat rasionalisasinya. Alasannya apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad hakaulan teman-teman sampun nyeritakan sapa para ulama khilafan ing satu perbedaan wuriban kang aneh fil ayati tentang ayat iza quri'at arikalani den waca apa ayat bikiraata ini kelawan dua versi bacaan. Terus apa itu? Ceritanya bagaimana? Fahaka moko nyritakaken Abu Laits sapa Imam Abu Laits As-Samarqandi fi Kitabil Bustani ing dalam kitab Al-Bustan qaulaini nyritakaken qaulaini ing dua qaul ahaduhuma utawi salah sijine qaul iku annallaha sa'tamene Allah taala qala iku ngendika sapa Allah bihima kelawan qiraatain jami'an kabeh. Satu qaul menyatakan langsung bahwa Allah baca dua itu. Ini kita enggak usah terpaku pada redaksinya ya. Yang penting yang ingin ditunjukkan ini adalah adanya perbedaan bacaan yang mempengaruhi produk hukum gitu. Masalah iki kok iso ngeklaim Gusti Allah iki maca loro karone iku nek verifikasi piye itu di luar bahasan inilah. Gampangannya anggap saja begitu, memang gitu aja. Jadi yang salah satu kaul itu bilang bahwa Allah membaca dua-duanya gitu. Wasani lan utawi kaul sing nomor kalih iku anallaha sak temene Allah kala iku ngendika akan sapa Allah bikiraatin wahidatin kelawan versi bacaan wahidatin kang siji illa hanya saja annahu sak temene Gusti Allah iku azina memberi izin sapa Allah antuk qiraah yen to den waca apa ayat bikiraata ini kelawan dua versi bacaan. Sebenarnya Allah itu satu saja bacaannya itu, cuma Allah mengizinkan membaca dengan dua versi gitu. Summa mongkonuli ikhtaro milih sapa Imam Abu Laits tawassuton ing nengah-nengahi dua versi ini, dua qaul ini, beliau memilih tengah-tengah, yaitu wahwa lan utawi tawassut itu bentuk harmonisasi di antara dua perbedaan iku annahu sak temene sya'an atau annahu sak temene ahadul qaulain ini mesti ya. Iku ingkana likul qiraatin tafsirun. Nah, annahu ini angel balekno niki sak ulangi maneh saan saja karena yang akan dikatakan yang ada di dalamnya hu itu ya angkat dikatakan atau baliknya sama dengan huwa itu. Oke, saya baca itu saja yang paling dekat. Wa huwa lan utawi tawassut itu bentuk pendapat tengah yang dipilih oleh Imam Abu Laits adalah annahu sak temene tawassut ingkana lamun ono iku likul qiraatin kaduwe saben-saben wacaan tafsirun apa satu tafsir yughayyiru kang mbedani apa iku tafsir al-akhara nang
liyane wacaan liyane faqad qala moko teman-teman wis ngendikakno sapa Allah bihima kelawan loro karone jami'an kabeh. Jadi tengah-tengah iku nek satu bacaan itu memiliki tafsir yang berbeda, tidak sama, jadi sampai melahirkan produk hukum yang berbeda, maka Allah dua-duanya itu dingendikane oleh Allah. Wa tafsiru sehingga jadilah al-qiraatani opo dua qiraah itu bimanzilati ayataini kaya dene atau satu posisi dengan dua ayat. Jadi sebenarnya itu dua ayat. Mithlu iku saumpamane contoh aidzalika mithlu saumpamane contoh hatta yatuhur tadi itu. Jadi wa in kana tafsiruhuma wahidan titik. Sorry. Hatta yatuhur kaya dene lafaz hatta yatuhur titik Al-Baqarah 222. Jadi kalau satu bacaan itu memiliki tafsir yang berbeda dengan bacaan yang lain, maka Allah dua-duanya diucapkan oleh Allah gitu. Wa in kana tafsiruhuma wahidan, sebaliknya wa in kana lan lamun ono tafsiruhuma apa tafsire loro karone al-qiraatani iku wahidan siji kal buyuta kaya dene lafaz al buyuta wal biyuta lan kaya dene lafaz al biyuta. Jadi ada yang membaca biyut, di sini dijelaskan yang baca buyut itu adalah Abu Ja'far, Abu Umar, Imam Ya'qub dan Imam Waros dan juga Hafiz. Jadi termasuk qiraah masyhurah itu. Sementara yang lain selain imam yang disebut tadi itu bacanya biyut. Fa innama qala bi ahadihim fa innama kok angin pestine kala ngendikano sapa Allah bi ahadihima kelawan salah sijine. Jadi nek tafsire padha berarti Allah ngendikakno salah sijine. Wa ajazalan membolehkan sapa Allah al-qiraata ing maca bihima kelawan loro karone likulli qabilatin kaduwe saben-saben kabilah. Alama ing atase barang atau berdasarkan sesuatu ta'awwada kang biasa, dadi biasa lisanuhu apa lisane kabilah. Jadi kalau ini ma dianggap mausulah ya harus ada yang kembali. Ini kan tidak ada yang kembali ke emanya, jadi anggap saja masdariyah ay ala ta'awudi lisanihim ing atase kebiasaane lisane kabilah. Jadi kalau hanya satu, tafsirnya maksudnya satu, berarti Allah sebenarnya hanya ngendikake siji, tapi membolehkan dua-duanya dibaca gitu. Harmonisasinya begitu. Meskipun sulit kita jangkau itu piye nek memverifikasi bahwa Allah ini mengucapkan dua-duanya atau Allah mengucapkan salah satunya saja. Itu tadi cuma dikasih indikator itu. Jadi kalau tafsirnya berbeda, berarti dua-duanya Allah yang baca begitu sejak pewahyuan. Itu kalau tafsirnya itu cuma satu, berarti ya satu yang dibaca oleh Allah, yang selebihnya diizinkan. Makanya ini oleh As-Suyuti disebut sebagai khilafan ghoriban, yang aneh. Oke, saya lanjutkan. Kala ngendika sapa Abu Laits tadi itu, fa in qila idza qultum innahu qala bi ihdahuma. Fa in qila moko lamun den takoke apa lafaz idza qultum arikalane ngucap sapa sira atau takon sira. Ngucap sapa sira innahu satamani Allah qala bi ihdahuma. Qala iku ngendikake sapa Allah bi ihdahuma kelawan salah sijine fa ayul qiraataini hiya. Maka qiraah manakah qiraat endi-endine saking dua qiraah hiya iku dia ayul qiraatain gitu maksudnya. Nek Allah itu ngendikake salah sijine terus sing ndi sing dipilih. Gitu. Jadi repot. Fa ayul qiraatain ya terus yang tepat dari dua qiraah itu yang mana?
kulna moko ngucap sapa kita, jarene Abu Lais itu ceritane kulna moko ngucap sapa kita, jawab maksudnya ya allati iku qiraat, allati maksudnya qiraat bilugati Quraisyin ingkang kelawan logatnya orang Quraisy. Gitu yang dipilih apa jenenge? Ya logatnya orang Quraisy. Yang mana yang Quraisy ya itu berarti yang dibaca. Ya ndak apa-apa. Ini apa namanya? Satu kekayaan intelektual ini. Toh dua apa yang dihikayahkan oleh Imam Abdul Laits As-Samarqandi ini bukan orang yang kafir. Itulah sama-sama iman bahwa Al-Qur'an itu datang dari Allah dan tidak mendustakan Nabi Muhammad. Tapi ini kekayaan itu bagaimana dengan apa jenis mereka ulama itu hanya dengan informasi sedikit saja bisa dijadikan sebagai indikator bahwa Allah mengatakan ini, ya Allah tidak mengatakan ini. Itu indikasi. Oke, waqala lan sampun ngendika ba'dul mutaakhirin sapa sebagian ulama mutaakhirin ngendikane di sini oleh pentahqiqnya itu ba'dul mutaakhirin ini meskipun Asyuyuti bilang ba'dul mutaakhirin tapi redaksinya ini bisa ditemukan di beberapa referensi sehingga di sini dinyatakan yang dimaksud ba'dul mutaakhirin ini adalah Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr itu ya. Oke, wa qala lan sampun ngendika ba'dul mutaakhirin sapa sebagian ulama mutaakhirin yang kontemporer maksudnya di masa Asyuyuti. Likhtilafil qiraati iku kadue beda-bedane versi wacaan Al-Qur'an wa tanamu'iha lan akeh macem-maceme qiraat fawaidu utawi pira-pira faedah ada gunanya. Jadi perbedaan versi bacaan ini memiliki faedah, memiliki guna untuk kita. Jadi yang bisa kita ambil dari berbeda-beda itu apa? Karena landasannya sudah iman. Kalau landasannya bukan iman seperti para orientalis, meskipun saya tidak mengklaim, tidak ngomong kalau orientalis semuanya itu tidak punya iman, tidak begitu. Tapi kan dasar mereka memang betul-betul analisis. Jadi bisa jadi beragamnya bacaan Al-Quran itu dijadikan dasar bahwa Quran itu otentik, tidak otentik gitu. Tetapi kalau bagi yang sudah beriman ya ini antara lain. Jadi berbedanya bacaan itu ada gunanya. Ada yang ingin disampaikan, ada yang bisa diaplikasikan dari perbedaan. Bayangkan kalau pabrik hanya menciptakan satu produk, tidak banyak produk, itu kan tidak bisa menjangkau beragamnya keinginan seseorang gitu. Bukan malah produknya tidak otentik kan gitu. Jadi misalkan pabrik baju menciptakan satu baju, satu warna, satu batik, satu produk saja hanya seperti itu kan tidak menunjukkan apa sikap adaptif dari pabrik itu, ya gampang mati kan gitu. Itu kalau pabrik. Tapi yang jelas punya banyak guna. Minha iku setengah saking fawaid at-tahwinu utawi melunakkan. Jadi melunakkan yang sulit dengan banyaknya perbedaan versi bacaan itu menjadi lunak. Wis sing iso ngono. Sama mungkin yang pernah dipakai oleh Sunan Kalijaga yaitu orang-orang Jawa nggak bisa bilang Robbil Alamin, yang bisa bilangnya Robbil Ngalamin. Ya sudah itu dulu dipakai enggak apa-apa, maksudnya sudah dijelaskan, maksudnya ngalamin itu ya alamin itu. Meskipun itu tidak termasuk versi bacaannya berbeda. Meskipun tidak termasuk, tapi ini kalau kita nggak bisa, nggak tahu kalau situ bisa mungkin merasakan. Kalau saya nggak bisa, bahwa seperti innallaha ala kulli syai'in qadir itu enak saja saya, nggak ada yang berat di situ. Tapi beberapa orang Arab menilai adanya huruf sukun berupa ya itu sebelum hamzah itu memberatkan mengucap hamzah. Makanya mereka innallaha ala kulli syai'in qadir gitu, ada jedanya itu untuk bersiap-siap mengucapkan hamzah gitu. Jadi faedah yang ini mungkin orang-orang
Arab tertentu yang bisa merasakannya. Karena kalau orang Indonesia itu bisa ngucap syai'in itu bisa gitu. Gono abot-abote belas. Gono abot-abote belas lah. Itu enggak bisa ngukur orang Indonesia. Karena memang sense-nya enggak ada, atau boleh jadi lebih dari itu keterampilan orang Indonesia untuk menirukan. Jadi enggak ada beratnya bagi orang Indonesia itu. Kalau faedah yang ini. Terus yang kedua, selain itu, selain at-tahwin, melunakkan bacaan, wa tashilu lan memudahkan, wa takhfifu terakhir meringankan, alal ummati ngatasi umat Islam yang pada waktu itu Quran turun dan sampai saat ini mungkin masih tersisa problemnya, sehingga fawaid yang ini, faedah-faedah yang ini berlaku untuk mereka. Wa min halan iku setengah saking fawaid izharu fadliha, menampakkan keutamaan qiraat, wa syarafiha lan muryani qiraati Al-Qur'an, versi-versi bacaan Al-Qur'an ala sairil umami ing atase seluruh umat selain umat Islam. Alasannya izkrona lam yanzil boten mudun kitabu ghairihim apa kitabe sakliyane umat Islam illa kejaba ala wajhin wahidin ing atase satu wajah atau satu versi wahidin kang siji. Ora iso di utek-utek ngono wis, mek situk tok gitu. Jadi kalau beragam di sini, itu berarti menjawab gitu loh, menjawab tuntutan umatnya gitu. Karena mungkin kayak seperti versi bacaannya Ibnu Mas'ud yang nyeleneh itu, ta'amul athim, audien nggak bisa, sehingga ta'amul athim nggak bisa, bisanya ta'amul yatim. Athim nggak bisa, bisanya yatim. Itu parah. Maka kemudian diganti, kalau ta'amul fajir bisa. Oh bisa ta'amul fajir, oke silahkan baca pakai itu, ta'amul fajir. Meskipun pensajaannya dari ayat sebelumnya nggak tepat, tapi diperbolehkan sama Ibnu Abbas. Ya pakai itu dulu, nanti belajar. Kalau sudah bisa, nah baru pakai ta'amul athim gitu. Itu kan menuntut versi bacaan yang begitu banyak itu. Meskipun itu tidak dimasukkan qiraat sih, yang punyaan Ibnu Mas'ud itu tetap tafsir gitu ya, masuknya ke tafsir qiraah tafsiriyah, tidak dimasukkan di sini. Meskipun dengan adanya qiraah tafsiriyah versinya Ibnu Mas'ud itu banyak hal yang tidak terungkap menjadi terungkap gitu. Jadi antara lain di sini memang menunjukkan keutamaan Al-Qur'an yang begitu banyak versi. Jadi kalau bicara dengan orang gampangan ya ngomong karo wong dura ya kalau diarek dura gitu. Kalau kita mau mengadakan persuasi itu termasuk yang saya baca di kitabnya Al-Farabi kemarin yang sudah diterjemah itu ya harus kita ikut logikanya sana. Ya bukan hanya logikanya, pelafalannya juga ikut supaya audien itu mengakui keberadaan kita gitu. Itu salah satu sisi persuasi itu. Nanti ngomong sama orang wong Jawa ya sen Jawa sing dienggo gitu. Ngomong karo wong apa jenenge? Ngomong karo wong Sunda ya Sundane dienggo gitu. Karena mereka lebih paham itu. Nah ini antara lain yang kedua, fawaid yang kedua. Wa min halan iku setengah saking fawaid iqwamu ajriha, utawi gedhekno ganjarane qiraat. Ndi kok iso ganjaran gedhe teko kuno kondi? Min haitsu ing saking sekirane innahum sak temene para ulama yufrihuna iku mencurahkan sapa para ulama juhdahum ing jerih payahipun fi tahqiqi dzalika ing dalam merealisasikan mengkuno qiraat. Maksudnya merealisasikan itu mentahqiq. Tahqiq itu membeda-bedakan, menghak-hakkan gitu.
ini haknya ada di sini, ini haknya ada di sini gitu. Wa dhabtihi lan menentukan atau membuat kriteria, wa dhabtihi hai dhabti dzalika, membuatkan kriteria mengkunu versi bacaan Al-Quran. Kalau hinya ini balik ke dzalik gitu. Wa dhabtihi lan memberi kriteria dzalik. Lafzotan kata per kata, ucapan per ucapan, hatta maqadiril maddati, sampai kadar mad itu ada kadarnya. Jadi berapa ketukan itu apa digadekno sakmono. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula, minalule, kayak gitu. Jadi kira-kira ngono lah. Kalau sing tak tahu krungu kuwi tok yang dibaca Abdul Basit itu, Syekh Abdul Basit. Yang saya kenal beliau dari situ itu ketika penelitian sisi visual dan sisi audio daripada Al-Quran itu keren gitu. Sip itu. Ini sampai ukuran mat wa tafawutil imalati lan beda-bedane imalah itu miring tok apa jenenge opo ule opo ule minalule apa ngono. Nah itu berbeda-bedanya itu sampai diteliti gitu loh. Nah itu sudah ada, bukunya sudah ada. Kalau mau prakteknya banyak di YouTube, akeh wis caranya sekarang itu begitu melimpah kalau cuma ingin tahu itu. Termasuk faedahnya. Kenapa ini matnya sekian, ini matnya itu 1 alif, 1,5 alif, 2 alif. Itu masing-masing itu punya perbedaan sendiri-sendiri dan nanti akan disampaikan oleh Asyuyuti nanti di kitab apa saja itu. Oke, summa mongko nuli juga mencurahkan, ulama itu juga mencurahkan jerih payah mereka fi tatabbu'i ma'ani dzalika lain ing dalem nerusuri pira-pira makna atau yang dituju dzalika mengkunu maqadiril maddat wa tafawutil imalat, atau ya ke situ baliknya ma'ani dzalika. Iku maksudnya apa? Itu sudah diteliti. Wastimbatil ahkamilan ing dalem wastimbatil hikamilan ing dalem nggali pira-pira hikmah wal ahkamilan pira-pira hukum. Kalau hikmah itu kan kebijaksanaan. Jadi rasionalisasinya ini gimana? Karena sudah ada iman itu tadi, sehingga banyaknya versi bacaan, banyaknya versi mat itu bukan keraguan yang muncul, tapi ini hikmahnya apa itu. Terus nanti produk hukumnya apa? Min dalalati kulli lafdin, saking penunjuknya atau dalalahnya masing-masing lafaz. Setiap lafaz ini ngarahnya kemana gitu. Atau bisa juga kalau di fan logika mungkin referensinya itu apa sebenarnya yang dimaksud, atau masodaknya itu apa, baik abstrak atau konkret, sama-sama kan. Kayak keadilan itu kan jelas punya masodak itu atau punya referennya, sama kayak buku itu ya punya referennya kan gitu. Itu diteliti sama Pak ulama wa im'ani imlan, teliti nih para ulama al-kashfa atau mendalamnya im'an, mendalamkannya para ulama al-kashfa ing nyingkap anit taujihi saking pira-pira arahan, an taujihi saking ngarahaken wacoan, memberikan wajah-wajah pada versi-versi bacaan itu. Wa ta'lililan, memberikan rasionalisasi alasannya apa. Wa tarjihilan, memberikan tarjih, mana yang unggul dan mana yang rojih dan mana yang marjuh, mana yang unggul dan mana yang diuli gitu. Meskipun nanti ini ada ini, ungkapan yang lebih tepat itu apa.
nanti ada nantilah. Oke, saya lanjut. Wa min halan iku setengah saking fawaid idharu sirrillahi mertelaaken rahasiane Allah fi kitabi ing dalam kitabe Allah wasianatihi lan uga mertelaaken perlindungane Allah lahu kaduwe kitab anit tabdili saking penggantian wal ikhtilafi lan beda-beda perbedaan ma'akaunihi ing atase ma'akaunihi ing dalam sartane ana kitab ala hadhil aujuhi ing atase pira-pira wajah wacaan menika al-katsirati kang kathah. Jadi itu wujud pemeliharaan Allah. Jadi bukan ganti jika ada Abu Umar, qiraahnya Abu Umar atau qiraahnya Ya'qub atau qiraahnya Imam siapa itu namanya Imam Hafs, itu tidak dihitung bahwa qiraahnya Imam Hafs menggantikan qiraahnya imam yang lain, tidak, atau bahkan dihitung menggantikan Al-Quran, sangat jauh sekali, bukan begitu. Jadi itu memang betul-betul redaksinya banyak itu dari Rasulullah, memang begitu gitu. Tidak dianggap karena perbedaan bacaan ini menggantikan bacaan yang lain, bukan begitu. Tapi justru itulah kekayaan, gitulah kira-kira. Wa min halan iku setengah saking fawaid al-mubalaghatu utawi nemen-nemenaken atau mempersangat fi ijazihi ing dalem kemukjizatan Al-Qur'an bi ijazihi kelawan ringkes Al-Qur'an. 6.000 lebih ayat itu ringkes sih. Kalau dibandingkan dengan kitab-kitab lain yang hanya bisa dihafal oleh para ulamanya, itu ringkes hitungan. Artinya jika ada 2 versi bacaan atau bahkan lebih dari 2 dalam satu ayat, itu sama dengan banyak versi itu dijadikan satu ayat gitu. Sehingga seperti tadi ya tohun itu bisa bimanzilati ayatain itu. Bayangkan kalau kemudian bacaannya itu hanya satu, kan hanya satu kesimpulan hukumnya. Tetapi karena ada 2 versi bacaan menjadi 2. 2 produk hukum dalam satu ayat. Bukan hanya 2 mungkin, bisa jadi banyak sekali nanti. Termasuk wawunya Al-Quran itu yang pernah diteliti Quraish Shihab itu kan begitu ringkasnya. Dan tidak ada dalam hal ini yang menyaingi Al-Quran. Dalam waktu kurang lebih 23 tahun tersusun Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang ini, menyimpan ribuan hukum yang konon sudah ditemukan 1.500 dan akan berkembang lagi jika itu ada kasus-kasus baru yang berkembang. Itu hanya dalam 6.000 lebih ayat seperti sudah disajikan oleh Asyuti, dan itu ijaz bi ijaz kalimatnya, kemukjizatan Al-Quran dalam ringkasnya itu. Itu sudah 14 abad loh, dan melahirkan banyak buku, melahirkan banyak komentar. Kalau doktor enggak terhitung jumlahnya sudah, yang di atasnya doktor saja banyak lahir dari Al-Quran, kan begitu. Alasannya apa kok al-mubalagha fi ijazihi bi ijazihi idh krana tanawu'ul qiraati utawi macem-maceme pira-pira versi bacaan bimanzilatil ayati iku padha karo posisine beberapa ayat. Jadi jumlah perbedaan yang ada di dalam satu ayat, perbedaan bacaan itu sama dengan ayat itu. Gitulah. Misalkan satu ayat utuh ada 7 perbedaan, itu sama dengan 7 ayat berarti. Walau ju'ilat lan andai kata ju'ilat dipun dadosaken dalalatu kulli lafdhatin apa dalalai atau indikasi setiap yang dituju, maksudnya yang dituju setiap lafaz iku ayatan satu ayat ala hidatin ing atase satuan satu persatu. Jadi ing atase satu persatu maksudnya kalau setiap perbedaan lafaz itu dijadikan satu ayat, beda satu ada ayat satu gitu, ada perbedaan lagi itu ayat yang kedua. Berarti kalau jadikan satu-satu itu layak fa moko ora samar, tegese jelas ma apa barang kana kang ono
apa ma fihi ing dalem tanawuul qiraat fihi ing iku ing dalem kana lam yakhfa moko ora samar ma apa barang kang kana kang ana apa ma fihi iku ing dalem tanawuul qiraat apa maneh iku minat tatwili saking ndawak-ndawakne terlalu panjang at-tatwil itu. Jadi kalau perbedaan bacaan itu masing-masing dijadikan satu ayat ada 3 bacaan misalkan, dan itu disendiri-sendirikan, jadi berarti 3 ayat. Wah, itu kedawan, berarti mesti kedawan. Karena itu walihada lan karena alasan inilah kana ono qauluhu apa pangendikane Allah wa arjulakum, ada yang baca wa arjulikum Al-Maidah ayat 6 iku munazzalan, diposisikan, dinuzulkan itu maksudnya diposisikan li ghuslir rijli kangge mbasuh kaki wal mashilan ngusap alal khuffi ing atase khuf itu sepatu kulit yang biasanya makainya sulit dipakaikan di kaki, sehingga kalau harus setiap kali wudhu dilepas, setiap kali dulu dilepas itu menyulitkan sekali. Ini zaman dulu. Kalau sekarang saya tidak tahu prakteknya gimana, tidak tahu. Kalau di kehidupan padang pasir dulu itu khuf itu ya sepatu kulit yang makainya saja lama, makainya itu lama, jadi di atas mata kaki, jadi makainya kayak kaos kaki yang panjang itu tapi terbuat dari kulit. Nah itu dirangkum hukumnya itu dalam satu ayat wa arjulakum itu kaki itu dibasuh apa diusap. Kalau diatofkan ke wujuhakum fausilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau atofnya ke wujuhakum berarti harus dibasuh, dan itu Imam Syafi'i dibasuh itu kan dibasuh. Kalau imam yang lain pun dibasuh, tetapi kemudian bolehnya di mazhab yang lain saya kira juga tidak berbeda karena ayatnya jelas ini. Wamsahu biwujuhikum wamsahu biruusikum wa arjulakum. Lah itu letak perbedaan. Basuhlah usaplah kepalamu biruusikum, kepalamu. Itu pun masih ada perbedaan lagi di dalam situ. Yang dimaksud kepala itu seluruhnya apa sebagian? Itu debat lagi para ulama fikih itu dengan mempertimbangkan. Kok enggak bilang wamsahu ruusakum, bilangnya kok wamsahu biruusikum gitu. Terus kemudian wa arjulakum. Nah di sini kalau bacanya wa arjulikum berarti atofnya ke biruusikum. Gitu kalau bacanya wa arjulikum, dan kalau atofnya ke biruusikum berarti konsekuensinya adalah dia jadi maf'ulnya wamsahu biruusikum, jadi diusap. Jadi arjul itu kaki itu diusap, enggak dibasuh. Maka kemudian ada produk hukum yang menyatakan bahwa ngusap khuf itu boleh gitu, diusap saja enggak usah dibasuh. Tapi ada batasannya, rinciannya ada di kitab fikih. Entah berapa hari gitu bolehnya, dan masangnya pun harus dalam keadaan suci gitu. Di kitab fikih Syafi'i yang saya baca di Fathul Qorib itu. Jadi gitu, ragam hukum yang begitu banyak itu gur diringkes dadi sakmono kae. Nah, kalau dibaca wa arjulakum berarti atofnya ke wa fagsilu wujuhakum wa aidiyakum. Nah, atofnya ke aidiyakum juga ke mana, ke wujuhakum itu. Jadi bacanya wa arjulakum. Nah, maka itu harus dibasuh kaki. Karena ada banyaknya bacaan ini, versi bacaan ini, maka kemudian produk hukum menjadi lebih banyak. Ya kan begitu ringkas ini. Produk hukum yang maksudnya ayatnya hanya satu, tetapi produk hukumnya begitu banyak. Dan itu bisa mungkin sekali itu Quran merangkum perbedaan itu ada gitu di satu ayat. Itu ijaznya Al-Quran di situ. Karena begitu ringkasnya maka dia menjadi ijaz. Manusia nggak bisa berpikir seperti itu sampai punya
inisiatif bikin hukum kayak begini itu tidak bisa. Wudhu itu kalau tidak ada Al-Quran nggak bisa. Gak iso wong kongkon wudhu it biyen nek gak ono ayate gak iso. Manusia nggak ada datanya itu. Kalau gak usah syariat-syariatan, gak usah Quran-Quranan, iso wudhu. Iso wudhu aku punya inisiatif wudhu gak iso. Gak iso tetap. Kalau saya manusia bagi saya tetap kalau nggak ada data yang dimasukkan itu dia nggak akan bisa ngolah. Itu jadi data pertama ya Al-Quran itu. Jadi itu yang bisa diolah. Kalau tidak ada datanya nggak bisa. Bikin komputer yang tidak nyinggung temuan-temuan komputer yang dahulu nggak bisa. Entah itu mau pakai kode unik atau pakai kode pemrograman yang sudah ada atau bikin sendiri, kalau tidak ada pendahulunya itu nggak bisa. Gitu. Jadi tetap ada data dulu yang pertama itu. Gitulah. Wal lafzulan utawi lafate wahidun kursiji. Lakin tapi bikhtilafi i'rabihi kelawan bedo-bedone versi i'rabi. Ada wa arjulakum, ada wa arjulikum. Berbeda fathah dan kasroh saja ini konklusi hukumnya bisa berbeda. Wah, itu kan keren. Tidak bisa itu dilakukan kitab-kitab lain, nggak bisa. Meskipun ada huruf yang rumit kayak huruf kanji itu kemungkinan bacanya katanya lebih dari bahasa Arab katanya. Jadi kalau bahasa Arab kan kemungkinannya itu sedikit gitu ya. Kalau sudah ada tulisan ba ya ta itu ya mungkin bayata, mungkin bisa baitun, mungkin bisa baitin, mungkin bisa baitan. Tidak mungkin bisa dibaca bitu, itu tidak mungkin di bahasa Arab. Tapi kalau di huruf kanji katanya lebih banyak dari itu. Saya juga nggak tahu. Tidak pernah belajar huruf kanji. Nah ya, saya lanjutkan. Wa min halan iku setengah saking fawaid anna ba'dal qiraati sak temene sebagian pira-pira versi bacaan iku yubayyin jelasno apa ba'dal qiraat ma ing barang la'allahu mungkin saja ma iku yujmalu dimujmalkan apa ma fil qiraatil ukhra ing dalam wacaan atau versi bacaan al ukhra kang litu. Jadi salah satu faedahnya adalah banyaknya ragam ini memberi kemungkinan penjelasan bagi satu ayat yang bacaannya itu bermakna general, bermakna umum, kemudian diperinci dengan versi bacaan yang lain. Faqira'atu contohnya faqira'atu yattaharna lan utawi versi bacaan yattaharna bitasydid kelawan tasydid iku mubayyinatun njelasaken limakna qiraatit takhfifi kadwi makna wacaan engkang versi takhfif yattahur. Jadi menjelaskan itu, membatasi lah. Kalau yattahur itu suci saja tanpa mandi sudah boleh dikumpuli, tapi kalau yattaharna suci plus sudah mandi baru boleh dikumpuli. Terus lagi wa qiraatu famdu ila dzikrillah. Versi bacaan famdu ila dzikrillah utawi wa qiraatu famdulan utawi versi bacaan famdu ila dzikrillah. Ini Al-Jumu'ah ayat 9 iku tubayyinun jelasno apa qiraatu famdu annal murada ing sak temene sing dimaksud bi qiraati is'au kelawan bacaan is'au. Al-Jumu'ah ayat 9 iku adz-dzihabu adalah pergi. Jadi fas'au ila dzikrillahi moko berusahalah. Kan saya caca juga nggak jelas maksudnya berusaha ini gimana. Fas'au kalau sa'i maknanya berlari yang kemudian melahirkan ada yang konklusi hukum katanya kalau jamaah itu minimal ya ono melayuni lah didik-didik nang masjid itu ono melayuni ben bahasa Jawa niki ngertakne ya. Jadi mengindahkan perintah Allah lah ben kita itu ketok kalau ke perintah Allah ada sholat apa itu kita jalan ke sana itu terburu-buru mendatangi perintah Allah itu gitulah. Itu akhlaknya gitu. Tapi di sini dengan bacaan famdu maka jadi jelas yang dimaksud adalah adz-dzihabu. Jadi yang dimaksud is'au fas'au ila dzikrillah itu adalah adz-dzihabu budal maksudnya. Bah melayu bagak
bangku sepeda gak pokoknya budal nang masjid. Lal masyu as-sari'u duduk melaku as-sari'u kang cepat, seperti yang dimaksudkan sa'i itu ya. Jadi dengan bacaan famdu ini kemudian terbatasi bahwa yang dimaksud fas'au ila dzikrillah itu adalah budal, bukan melaku cepat seperti yang ada di sa'i. Ya, di acuannya ada di sa'i. Tetapi ya saya dengar dari Gus Baha kalau tidak keliru ya, kalau mau jamaah ke masjid atau kemana itu jadi pakaian koyok-koyok ke susu gitu. Jadi nyumanggak nih perintah Gusti Allah ben yondang-dang budal menyegerakan efek itu akhlak itulah antara lain. Meskipun ini apa al-masyus syari'u itu jalan cepat itu ya sa'i itu gitu kan gitu, berjalan cepat. Meskipun bukan itu yang dimaksud gitu. Jadi maknanya kita bisa tahu az-zihab jadi budal nang fasawila dzikrillah itu maksudnya ke masjid gitu ya. Terus waqala lan sampun ngendika Abu Ubaidin sapa Imam Abu Ubaid fi fadhailil Qur'ani ing dalam kitab Fadhailul Qur'an. Ngendikane al maqsadu minal qiraah asyadzati utawi ingkang dipun maksud. Al maksud ini ya maksud maksudnya masdar mimnya minal qiraati saking qiraah versi bacaan asyadzati kang syad keluar dari yang biasanya. Tafsirul qiraati inggih menika njelasaken versi bacaan al masyhurati kang masyhur. Wa tubayyinu lan jelasaken apa iku qiraah syad ma'aniha ing pira-pira maknane qiraah al-masyhurah ka qiraati Aisyah ta kaya dene versi bacaannya Siti Aisyah wa Hafsah lan Siti Hafsah was salatil wusta salatil asr, bacanya begitu. Hafizu 'ala sholawati was salatil wusta, berarti salatil wusta salatil asr. Ini bacaan syadnya Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah ini memberi penjelasan bahwa yang dimaksud as-salatil wusta adalah salat asar gitu. Sebenarnya ya ada yang bukan salat asar gitu, yang lain tidak menafsiri seperti itu. Karena yang tercover dari ayat aqimis sholata liduluki syamsi zuhur ila wasaqil laili maghrib wa Qur'an al-fajr subuh, yang tidak tercover oleh ayat ini itu kan isya sama asar gitu loh. Jadi sholatil wusta itu sholat yang tengah, jadi asar itu ada di pertengahan, zuhur dan maghrib, sementara isya itu ada di pertengahan maghrib dan subuh gitu lah. Kira-kira as-sholatul wusta begitu. Tetapi ada yang bilang isyanya itu sudah tercover oleh mana? Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili. Wasaqil laili itu dua itu katanya, maghrib sama isya gitu. Maka dari itu ada sebutan maghribain. Jadi isya sama maghrib sama isya itu sebutannya dua maghrib itu gitu. Oke, contoh lagi bahwa qiraah syad itu menjelaskan qiraah masyhurah. Wa qiraat Ibnu Mas'udin lain. Qiraahnya Imam Ibnu Mas'ud faqta'u aymanahuma. Jadi Al-Maidah 38. Kalau tadi itu Al-Baqarah 238. Ini Al-Maidah 38 itu faqta'u aymanahuma. Jadi maka potonglah bagian kanannya. Jadi tangan kanannya dulu yang dipotong kalau mau hukum potong tangan. Kanannya dulu baru kirinya. Alasannya kalau dirasionalisasikan, ini bicara hukum potong tangan. Itu kan orang itu kan rata-rata orang kan tidak kidal. Kalau memang mencurinya memenuhi syarat dan harus dipotong tangan kanannya dulu. Karena yang aktif itu gitu. Alatnya itu. Meskipun sekarang alat mencuri tidak hanya tangan kanan, otak juga bisa. Otak bisa, cak mulut bisa. Banyaklah caranya mencuri itu. Bukan hanya tangan, cuma kan yang lazim yang kanan gitu. Kalau kidal gimana? Itu mungkin yang kiri yang digasak.
yang dihukum. Yang jelas ini maksudnya gitu. Jadi menjelaskan makna qiraah masyhurah. Dijelaskan oleh yang syad, meskipun yang syad hukum-hukumnya sudah dibahas, boleh dibaca, enggak boleh dibaca gitu. Maksudnya kalau dibaca dalam sholat enggak sah sholatnya, belum cukup masih. Wa qiraati Jabirin lan kaya dene versi bacaannya Imam Jabir, fa innallaha min ba'di ikrahihinna lahunna ghafurur rahim. Di sini ada lahunnanya. Kalau di qiraah masyhurahnya enggak ada. Jadi fa innallaha krana sak temene Allah min ba'di ikrahihinna sak sampune yen to dipaksanya para fatayat itu budak-budak perempuan lahunna maring fatayat ghafurun iku moho pengampun, rahim iku moho sayang. An-Nur 33. Itu kan wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan litabtahu aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim. Itu kan ada lahunnanya. Itu menjelaskan ini mengampuni siapa Allah ini. Gitu. Apa kan seolah-olah kalau wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim, itu mengampuni siapa itu? Kalau di dalam konteks ayat itu loh, kalau ngampuni yang tuannya kan boleh jadi kan gini cerita ayatnya itu, jangan engkau paksa budak perempuanmu itu untuk melacur. Alal bigha hanya satu di dalam Al-Quran sebagai bandingan dari wala taqrabuz zina. Az-zina hanya satu di Al-Quran, kata-kata itu. Jangan kau zakati zina. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Ini khitabnya kepada tuan-tuannya budak-budak perempuan yang cantik-cantik itu. Itu budayanya orang Arab itu suruh melacur budak-budak itu. Kalau budak diapakan saja boleh hukumnya dalam Islam. Bukan dalam Islam, maksud saya aturan dulu itu loh. Jadi budak itu diapakno oleh mau disenggama boleh kalau perempuan. Disuruh apa aja udah. Karena pasalnya itu kan perintahnya si tuan itu harus ditaati kan gitu. Undang-undangnya yang berlaku waktu itu. Saya enggak ngomong itu undang-undang Islam, enggak, karena di dalam Islam produk hukumnya ada yang mengatur itu produknya. Tapi kalau dari isyarat-isyarat yang ada di Al-Quran itu enggak menginginkan perbudakan, karena sedikit-sedikit saja melanggar sumpah hukumannya memerdekakan budak. Kamu melakukan wila harus kamu langgar, dan itu kamu harus merdekakan budak. Zihar merdekakan budak, ngelanggar sumpah melegarkan budak. Sedikit-sedikit suruh memerdekakan budak. Itu isyarat bahwa Quran menolak perbudakan itu gitu ya. Ya, ini disuruh melacur, dan pelacuran sama zina berbeda. Karena ayatnya berbeda ini. Ayatnya berbeda. Wala taqrabuz zina itu zina. Zina berbeda dengan bigha. Kalau saya gitu ya. Karena berzina dengan melacur itu berbeda, sangat berbeda. Perbedaannya minimal ya ke efeknya. Kalau orang berzina konangan warga mesti dikarak nang RT. Tapi nek ono konangan uang melacur di tempat pelacuran enggak ada. Enggak kira dikarak mbek uang, meskipun di doli sudah di apa jenenge digusur dihabisin itu, tapi kan ada tempat-tempatnya masih. Di Mesingi itu, di Kunir sana ada. Itu kalau orang ke sana mau berbuat apa saja kan enggak mungkin dikarak itu. Karena udah tempatnya kan gitu. Tujuannya pun berbeda. Tapi di dalam fikih itu tidak ada perbedaan, konsekuensi hukumnya tidak dibedakan gitu, antara perzinahan dan pelacuran, tidak dibedakan. Pokoknya orang zina ya rajam kan gitu. Di ayat zina azani atau wazani itu fajl itu kullahu, pokoknya zina. Tapi di sini ada konteksnya wala tukrihu fatayatikum alal bigha, bahwa bigha berbeda dengan zina. Jika ada dua kata meskipun perbuatannya sama,
meskipun perbuatannya sama. Ya maksudnya memasukkan empol sogok nang empol brewok itu, pistol gombyok nang empol brewok itu. Meskipun itu intinya, tapi kan beda antara pelacuran dan perzinahan itu. Makanya kemudian kalau di sisi pelacurannya ini di sini, fa inna Allah min ba'di ikrahihinna lahunna ghafurur rahim. Ini ditegaskan lahunna. Jadi Allah mengampuni mereka. Siapa namanya? Si budak-budak yang disuruh melacur itu, padahal mereka enggak mau melacur, tapi gimana lagi wong disuruh tuan saya. Ya saya melacurkan diri wong saya disuruh. Kalau saya enggak disuruh, saya dianggap budak yang tidak taat. Kalau saya tidak anggap budak tidak taat, saya bisa kena ancaman hukum mati. Kan gitu. Maka saya melacur atas perintah Tuhan saya. Nah, ini kan in aradna tahassunan. Sebenarnya saya enggak mau. Nah, di situ larangannya jelas. Wala tukrihu fatayatikum alal bighah. Jangan kau paksa budak-budak perempuanmu itu untuk melacur. Jadi yang kena itu tuannya. Gitu. Kalau si budak itu enggak. Allah akan mengampuni mereka, gitu seolah-olah. Jadi membatasi pengertian itu. Ini karena ada kemungkinan fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Rahimnya ini kepada yang maksa. Enggak, bukan kepada yang maksa budak untuk melacur itu. Ghafurur rahimnya itu biadab itu. Tindakan biadab itu. Jadi qiraahnya Jabir ini membatasi itu. Kira-kira gitulah. Qala ngendika sapa Abu Ubaid, fa hadhil hurufu maka utawi huruf-huruf menika wamalan napa kemawon. Maksudnya pembahasan huruf ini beda-beda bacaannya itu maksudnya, tapi ungkapannya pakai huruf. Karena pembahasan ini lahirnya inisiatifnya itu dari hadis unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin itu. Masih ke sana masih. Wamalan napa kemawon syakala kang padha bentuke apa maha ing iku hadhil huruf. Qad sarat iku teman-teman dadi apa hadhil huruf mufassiratan, penjelas, penafsir Al-Qur'ani kadue Al-Qur'an. Jadi perbedaan huruf ini bisa menjadi tafsirnya. Bukan penggugat tapi penafsir gitu. Kalau ini jelas lahir dari keimanan gitu. Jadi perbedaannya bacaan Al-Qur'an tidak jadi masalah. Oh berarti yang ini menjelaskan yang ini. Karena yang qiraah masyhurah ini masih umum, kemudian dijelaskan oleh qiraah syadz yang sudah berimplikasi hukum yang khusus. Itu kira-kira. Jadi mufassirah bukan penentang gitu ya. Waqat kana lan teman-teman ana apa sya'an yurwa iku sampun dipun riwayataken mithlu hadza apa saupamane menika versi-versi bacaan menika anit tabi'in saking tabi'in. Jadi generasi setelahnya sahabat. Fit tafsiri ing dalam masalah tafsir fayustahsanu terus dipun anggap apik apa hadza apa mithlu hadza. Nah, kalau versi bacaan yang berbeda disikapi dengan bagus bahwa itu dijadikan tafsir, itu saja dianggap bagus. Fa kaifa maka bagaimanakah idza ruwiya arikalane den riwayatna apa mithlu hadza iku mang. Dan riwayatnya apa mithlu hadza ang kibaris sahabati saking penggede-penggede ini para sahabat. Cuma mongko nulis sora dadi apa iku mithlu hadza fi nafsil qiraati ing dalam qiraah yang versi qiraah yang sama. Fahuwa mongko utawi mithlu hadza yang diriwayatkan dari sahabat kubak minggi baris sahabat aksaru iku luweh akeh minat tafsir saking pira-pira tafsir wa aqwalan luweh kuat. Kalau yang diriwayatkan dari tabi'in saja bisa dianggap baik dan bisa dianggap sebagai kekayaan untuk bisa mengetahui maksud dari bacaan Al-Qur'an. Itu kalau itu saja bisa, berarti yang diriwayatkan dari yang di atasnya tabi'in tentu lebih kuat dan lebih banyak dan lebih bisa gitu. Fa adna ma mongko utawi paling minime barang yustambatu kang dipun gali apa min hadhil hurufi saking pira-pira versi bacaan menika iku ma'rifatu sihhatit ta'wili adalah mengenal kesahihan takwil. Jadi
dari beragamnya versi bacaan ini minimal kita bisa mengenal mana takwil yang betul dan mana takwil yang salah. Takwil itu dalam arti tafsir di sini. Itu kan takwil itu menggantikan kata. Kayak ta'amul asim. Imam Ibnu Mas'ud membolehkan orang yang belajar kepada beliau untuk mengganti itu dengan bacaan yang dia bisa, yaitu ta'amul fajir. Ini takwil gitu. Menggantikan asim dengan fajir. Itu takwil, gitulah kira-kira. Jadi langsung digantikan kalau takwil. Dulu sempat ada penyamaan antara takwil dan tafsir. Tapi sebenarnya objeknya berbeda. Kalau tafsir yang lebih luas, kalau takwil itu ya singkat. Sakjane misalnya ngomong ke alhamdulillah apa almadhu lah gitu, tapi jarang, maksudnya tidak ada lah alhamdulillah biaya orang Arab udah ngerti itu. Yang nggak ngerti itu ada beberapa bagian di dalam Al-Quran yang memang orang-orang Arab tidak ngerti gitu, maka itu perlu takwil. Jadi kalau kalau alhamdulillah nggak mungkin itulah, saya kira itu alhamdulillah umum di waktu itu maksud saya. Kalau di mata bagi orang sekarang yang mana yang nggak perlu dijelaskan di Al-Quran, memang nggak ngerti kan gitu. Gitu intah selesai apa perkataannya Imam Abu Ubaid ini tadi. Waqadi tanah itulah ini Asyuti promosi lagi. Waqadi tanah itulah teman-teman wis nggatekno ingsun. Maksudnya saya perhatian, memberi perhatian khusus. Sapa ingsun fi kitabi ing dalam kitab ingsun ingkang judule Asrarut Tanzil. Promosi doa tak golek kitab gak ono iki. Golek ning Google. Asrarut Tanzil, tapi di sini diterangkan bahwa kitab ini punya judul Qutful Azhar. Nah, ini ada fi kashfil asrar. Ini sudah dicetak. Kayaknya saya sudah download belum dibaca. Itu saya memperhatikan apa bibayani kulli qiraatin kelawan jelasaken saben-saben qiraah afadat kang maringi faedah apa qiraah, memberi pengertian apa qiraah maknan ing makna zaidan kang luweh alal qiraatil masyhurati ngatasi versi bacaan al masyhurati kang masyhur yang ada yang di mushaf sekarang itu. Nah, ini kan menarik. Ini satu diberikan. Saya perhatian pada secara khusus, saya memperhatikan hal ini, tak kasih makna lebihnya itu apa kalau dibandingkan dengan qiraah masyhurah itu apa, ini tak kasih di kitab saya ini. Ada bahasan khususnya di Asrarut Tanzil. Wes dipromosi, ini menarik. Oke, selanjutnya at-tambihul khamis utawi iku tambah kang nomor 5. Isine tambah kang nomor 5. Ukhtulifa dipun perdebataken fil amali apa ing dalem ngamalaken bil qiraati syadati kelawan wacoan asyad versi bacaan asyadati yang syad. Yang syad itu berarti ndak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ndak. Salah satu ya kan kriterianya itu wafaqal arabiyah, wafaqa ahadal masahif, wasahha sanaduhu. Jadi sasana, jadi kurang dari itu. Ada yang tiga persyaratan itu ada yang tidak terpenuhi sehingga dia dijadikan qiraah syadz. Ini berbeda pendapat. Hukum mengamalkannya itu bagaimana gitu. Fanaqala moko sampun menukil atau mentransmisikan Imamul Haramaini sapa Imam Al-Haramain gurune Imam Ghazali. Ada dua ini, banyak istilah yang digelari Imam Haramain. Saya tidak tahu yang dimaksud ini. Apakah gurunya Al-Ghazali atau Imamul Haramain yang lain. Di istilah-istilah fikih. Nama kitabnya Al-Burhan. Fil Burhani yang dalam kitab Al-Burhan am zahiri madhab Syafi'i, saking zahiri madhab Imam Syafi'i nukile nopo annahu ing sak temene al-amal bi qiraati syad la yajuzu, ora wenang apa iku al-amal bi qiraati syad, mengamalkan qiraah syad ya boleh gitu.
wa tabi'alan derek huteng Imamul Haramain sapa Abu Nasrin Al-Qushairi, Abu Nasr Al-Qushairi derek. Jadi dia ikut Imamul Haramain wa jazamalan memastikan bihi kelawan niku tidak boleh Ibnul Hajib sapa Imam Ibnu Hajib li annahu krana satu Imam Ibnu Hajib naqala niku menukil sapa Imam Ibnu Hajib atau mentransmisikan huteng niku masalah al amal bi qiraati syad ala annahu ing atase sak temene qiraah syad Qur'anun iku Al-Qur'an walam yathbut lan ora tetep apa iku walam yathbut lan ora tetep apa iku annahu Qur'anun. Kalau mempertimbangkan masalah Al-Qur'an dan bukan Al-Qur'an itu ya Ibnu Hajib itu bilang apa alasannya memastikan bahwa itu tidak boleh itu ya karena beliau versinya adalah mana yang Quran, pertimbangannya itu mana yang Quran dan mana yang bukan, dan yang syad itu bukan, gitulah kira-kira, jelas bukan Al-Qur'annya itu ya gitu. Walam yathbutan ora tetep apa iku wacan apa namanya atau nakluhu ala annahu Qur'anun lam yathbut itu. Jadi bahwa beliau menukil satu pendapat yang menyatakan bahwa syad itu masih Al-Qur'an itu lam yathbut, ndak tetap, maksudnya belum terkonfirmasi. Wa dzakara lan sampun nyebutaken Al-Qadhiyani sapa dua qadhi, setunggal jenenge Abu Thayyib ingkang nomor kalih endi mangos. Wa dzakara lan sampun nyebutaken Al-Qadhiyani sapa dua qadhi, setunggal Abu Thayyib, Imam Abu Thayyib wal Husain dan Imam Husain, dua qadhi itu. Terus kemudian Warruyani dan Imam Ar-Ruyani War-Rafi'i dan Imam Ar-Rafi'i. Nama lengkapnya bisa dilihat di catatan kaki itu. Ya, Imam Husain itu Ibnu Muhammad Al-Marrudhi Al-Syafi'i, madhab Syafi'i. War-Ruyani, Imam Ar-Ruyani itu Imam Abul Mahasin Fakhrul Islam At-Tabari Al-Faqih. Terus kemudian Ar-Rafi'i dan Imam Ar-Rafi'i. Lah niku nyebutaken al-amala ing ngamalaken biha kelawan niku qiraah syaddah. Jadi kalau imam-imam ini boleh mengamalkan. Jadi yang satu bilang enggak boleh, yang ini bilang boleh. Banyak malah yang bilang boleh. Mengamalkan itu dalam arti memperhitungkannya dalam mencetuskan sebuah hukum itulah. Tanzilan alasane krana memposisikan, tanzilan krono mendudukkan atau memposisikan laha kadwi qiraah syaddah manzilata khobaril ahadi, di posisi khobar ahad. Nah, kalau khobar ahad saja boleh, kenapa yang qiraah syaddah enggak boleh? Itu kira-kira gitulah. Wasahalan nyohehaken huteng menika pangendikan Ibnu Subuki sapa Imam Ibnu Subuki fi Jam'il Jawami ing dalam kitab Jam'il Jawami wa Syarhil Mukhtasar lan ing dalam syarahipun kitab Mukhtasar. Wa qad ihtajjalan teman-teman sampun berhujjah al-ashabu sapa ashab Syafi'i, maksudnya ala qad yaminis sariqi ing atase ngetok tangan tengene pencuri bi qiraat Ibnu Mas'udin kelawan dasar qiraahnya Ibnu Mas'ud yang tadi itu faqta'u aymanahum wa alaihi lan iku ing atase gagasan menika, maksudnya yang dihujai oleh al-ashab tadi itu Abu Hanifah utawi Abu Hanifah aidon ugo. Abu Hanifah juga ikut ini. Wahtajja lan sampun berhujjah sapa Imam Ibnu Abu Hanifah ala wujubi tatabu'i ing atase wajibe at-tatabu continue terus menerus fi shaumi kafaratil yamini ing dalam poso kafarate sumpah, ngelanggar sumpah bi qiraatihi juga dengan qiraahnya Ibnu Mas'ud mutatabi'atin. Jadi kan ada mutatabi'atin gitu wacaannya itu. Ada tambahannya mutatabi'atin.
Jadi faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin mutatabi'atin. Nah, gitu. Ada mutatabi'atin. Surat apa namanya? Surat Al-Maidah 86 itu ya. Ada mutatabi'atinnya. Jadi nek ana pedote siji gak sah kudu ngulang maneh dina siji, dina loro, dina telu harus berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut ndak sah gitu. Kalau mau bayar kafaratnya ngelanggar sumpah itu. Walam yahtaj lan boten menjadikan argumen, boten berargumen pihak lawan qiraahnya Ibnu Mas'ud ashabuna sapa ashab kita, maksudnya Syafi'iyah li thubuti naskhiha krana tetepe dinasahnya ayat kafarat itu, dinasahnya ayat kafarat itu ya, kalau tidak keliru gitu, naskhiha baliknya ke kafarat bisa, atau dinasah ayatnya itu karena tetapnya penasahan kafaratil yamin itu atau qiraatihi, qiraahnya Ibnu Mas'ud kama kaya dene keterangan saya ingkang bakal tumeka, nanti dijelaskan lagi itu di kitab Nasakh Mansukh. Apakah boleh memberlakukan ayat yang mansukh itu. Kalau kemungkinannya tidak ada di ayat yang lain. Kalau masih ada ya jelas yang diberlakukan ayat yang lain itu gitu. As-sadisu tawi tambah kang nomor 6. As-sadisu tawi tambah kang nomor 6. Utawi iki inggih menika tambah kang nomor 6. Gitulah kira-kira. Di naskah yang lain kita lihat dulu. Di naskah yang lain itu ya ada kata-kata at-tambihus sadis. Ada tambih yang nomor 6. Ada ayat at-tambihus sadis. Tidak tahu naskahnya situ ada at-tambihnya apa enggak. Kalau dicetakan Darul Fikr cetakan ketiga ada. Oke, utawi iki iku tambih kang nomor 6. Di sini diterangkan bahwa tambih yang nomor 6 ini As-Suyuti menukil dari Al-Burhan Az-Zarkashi. Minal muhimmi ku setengah saking barang kang penting. Al-muhim itu makna aslinya itu yang bikin susah. Jadi sesuatu yang penting itu biasanya bikin kita mikir, kita bersedia susah untuk merealisasikan sesuatu yang penting. Sehingga kemudian gampangannya al-muhim itu artinya penting. Kalau mana aslinya bikin susah. Minal muhimmi ku setengah saking perkara kang penting ma'rifatu taujihil qiraati utawi mengenali pengarahan atau pemwajah-wajahan al-qiraati piro-piro versi bacaan Al-Qur'an. Ini kemana ini arahnya? Kalau dibaca A, kalau dibaca B, ini wajahnya ini kira-kira punya apa, kira-kira gitu, kesannya punya apa, itu maksudnya taujihul qiraat. Atau kalau versinya seperti ini jalurnya kemana gitu kira-kira. Wa qadina lan teman-teman sampun memperhatikan bihi kelawan iku taujihil qiraat al a'immatu sapa pira-pira imam. Wa afrodulan dewek-dewekaken atau menyendirikan sapa al a'immah fihi ing dalem iku pembahasan taujihil qiraah kutuban ing pira-pira kitab. Sudah ada beberapa imam qiraat yang membahas ini secara tersendiri. Minha iku setengah saking kutuban itu Al-Hujjatu utawi kitab ingkang judule Al-Hujjah di Abi Ali Al-Farisi karyanipun Imam Abi Ali Al-Farisi. Wal Kashfu lan kitab Al-Kashfu wa keterangannya limakiyin katu Imam Maki. Jadi judul lengkapnya ini ada Al-Kashfu an wujuhil qiraatis sab'i wa ilaliha dan beberapa alasannya. Ini tercetak katanya ada, bisa dirujuk bisa kita merujuk ke sana maksudnya. Wal hidayah lan kitab Al-Hidayah lil Mahdawi karyanipun Imam Al-Mahdawi. Wal Muhtasabu lan kitab Al-Muhtasab fi Taujihis Syawadi, kitab yang berjudul Al-Muhtasab pakai ya yang dihitung itu artinya fi taujihis syawadi ing dalem mengarahkan qiraah syad li Ibni Jinni karyanipun Imam Ibni Jinni.
bacanya saya tidak tahu ya benar salah, tidak ada harokatnya ini. Ibni Jini, Ibni Juni, Ibni Jina. Nah, Ibni Jina gak enak, Ibni Jini sajalah, tanpa punya maksud mengartikan anaknya jin, bukan itu maksudnya. Ini Imam Ibnu Jin. Oke, salah, kalau ada salahnya itu ya mohon maaf, saya kurang tahu itu, bisa cari bacaannya yang tepat itu apa, saya mencari sendirilah. Kala ngendika sapa Imam Al-Kawashi, Imam Al-Kawashi ngendika, ngendikane itu wa faidatu lan utawi faedahe taujihul qiraat itu ayakuna inggih menika yen to ana apa taujihul qiraat dalilan dadi dalil, dadi penunjuk ala hasabil madluli alaihi, ing atase madlul alaih. Madlul alaih itu referennya yang ditunjuk oleh sebuah dalil, jadi menunjukkan itu. Au murajjihan, atau paling tidak menjadi murajjih, pengunggul. Jadi kalau ada sebuah bacaan punya konklusi hukum A, lah ini qiraah yang syadz ini bisa menjadi mengunggulkan konklusi pendapat yang A itu gitu. Illa hanya saja annahu saat temene sya'an yang bagi niku sepatutnya atambihu opo memperhatikan atau mengingatkan ala syai'in ing atase wiji-wiji, tapi sebaiknya perlu dipertimbangkan satu hal, gitulah kira-kira. Ala syai'in ing atase wiji-wiji napa niku wa huwa lan utawi syai'an nahu iku sak temene sya'an qaturajjahu, kadang-kadang diunggulkan ihdal qiraata ini apa salah sijine dari dua qiraat alal ukhra ing atase liyane, tarjihan kelawan pengunggulan atau tarjih ya kadu kang hampir apa tarjih iku yuskitu ngguguraken apa tarjih teng niku ukhra. Perlu diperhatikan di sini bahwa tarjih itu kalau sampai ada salah satu dari dua bacaan yang satunya diunggulkan atas bacaan yang lain, itu pengunggulan itu kalau bisa itu jangan sampai pengunggulan yang punya kesan bahwa bacaan yang diungguli itu gugur. Jangan sampai ada kesan itu gitu kalau bisa. Kalau sampai ada kesan itu gimana? Wahadalan utawi menika pengunggulan yang yuskituha ini ya kadu yuskituha yang hampir menggugurkan pihak yang marjuh yang diungguli itu wairu mardiyin, boten diridani. Ini siwatu ta'ridnya, jadi atau tamrid, siwatu tamrid, jadi menyatakan kecacatan sebuah pendapat. Wairu mardiyin itu saya nggak tahu betul itu, maksudnya nggak diridhoi itu, nggak diridhoi siapa gitu. Mungkin ini alasannya bisa. Maksudnya ini yang jelas ungkapan seperti ini sebuah ungkapan keberatan, ya gitulah intinya. Li'anna kullan minhuma krono sak temene masing-masing minhuma saking qiraatain mutawatirun itu padha-padha mutawatir. Kalau kemudian misalkan diunggulkan qiraahnya Imam Hafiz, diunggulkan melebihi qiraahnya imam yang lain, seolah-olah imam yang lain itu tidak berlaku, yang betul itu Hafiz tok misalkan. Nah itu enggak diperkenankan itu, karena dua-duanya sama-sama mutawatir. Kalau sama-sama mutawatir tidak bisa yang satu menggugurkan yang lain, tidak bisa. Itu harus dianggap semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pengunggulan yang seperti itu tidak diperkenankan, itulah kira-kira. Wa qad hakalan sampun nyritakaken Abu Umar sapa Imam Abu Umar Az-Zahid fi kitabil Yawaqi Az-Zahidu kalau jadi sifatnya abunya ya Az-Zahidu, kalau jadi sifatnya Umarnya ya Az-Zahidi. Di sini dijelaskan itu Muhammad Abdul Wahid Ibnu Abi Hashimin Al-Baghdadiyu Al-Mutarrizi Al-Hambali, wafat tahun 345
Zaman bisa lihat di catatan kakinya kalau itu dirasa perlu, ya dirasa perlu. Lah ini menceritakan wakot hakalan teman-teman menceritakan Abu Umar Az-Zahid itu sapa Imam Abu Umar Az-Zahid fi kitabil yawaqid ing dalem kitab al-yawaqid an Sa'lab saking Sa'lab annahu nyritakaken niku annahu ing sak temene Sa'lab kala niku sampun ngendika sapa Sa'lab ngendikane idzah talafal i'rabani arikat apabila ikhtalafa berbeda al-i'rabani apa dua i'rab fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an lam ufaddil moko ora ngutamakno sapa ingsun i'raban ing satu i'rab ala i'rabin ing atase i'rab liyane nek ana dua i'rab kok beda wa arjulakum apa wa arjulikum kaya mang misalnya maka lam ufaddil i'raban ala i'rabin ingsun ndak katek ngomong iki luwih utama tinimbang i'rab liyane gak katek. Tapi fa idza kharajatu moko are kalane ingsun metu sapa ingsun ila kalamin nasi maring ngomong nang wong. Kalau saya sudah bicaranya ke publik faddaltu moko bakal ngutamakno sapa ingsun al aqwa ing sing paling kuat. Tapi kalau saya sudah ngomong sama orang itu ya saya hanya mengutamakan yang paling kuat saja, yang lemah tidak saya sampaikan, yang paling kuat yang saya sampaikan. Gitulah kira-kira. Tapi memang tidak ada masalah, ini bukan kemunafikan. Hal seperti ini bukan kemunafikan bagi saya. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, ini gara-gara kemarin itu saya kok Imam Ghazali ini mengkafir-kafirkan Ibnu Sina, ini gimana ini? Ternyata setelah membaca uraiannya Abid Al-Jabiri itu keren sekali. Yang diserang oleh Al-Ghazali itu bukan orang, karena Imam Ibnu Sina itu sudah meninggal 100 tahun sebelum Al-Ghazali lahir. Itu Imam Ghazali ditanya, Imam Ghazali sama itu wong kasusnya sama ya. Wong kasusnya sama. Sampai yang ditanya itu kok beda-beda, itu jawabannya gimana maksudnya? Kasusnya sama, di waktu ini jawabannya sampean A, di waktu yang lain jawabannya B, di waktu yang lain lagi jawabannya C. Itu gimana itu? Imam Ghazali menjawab, setiap orang itu punya 3 madhab katanya. Madhab yang pertama itu adalah madhab yang dia fanatiki, yang dia gunakan untuk menyerang lawan. Madhab yang kedua adalah madhab yang ia pakai untuk dia ngajar kalamin nas ini maksudnya. Yang ketiga ada madhab lain yang hanya dirinya sendiri dan Allah yang tahu gitu. Jadi bukan kemunafikan punya 3 sikap. Memang harus begitu. Kalau nggak gitu gimana tawarannya? Kalau misalkan Gus Baha bercerita kepada orang umum dan kepada santri tentu berbeda tentu. Jadi hukum yang diberikan kepada orang umum dan yang dia terapkan kepada dirinya sendiri itu pun berbeda gitu. Dan itu umum seperti itu, tidak ada masalah. Oke. Selanjutnya waqala lan sampun ngendika Abu Ja'far dan sapa Imam Abu Ja'far An-Nahasu. Abu Ja'far An-Nahas ngendikane as-salamatu utawi sing selamat, keselamatan maksudnya inda ahli din ing dalam ngersane ahli agama atau orang yang gondeli agama ida sahhat iku are kalane atau tidak saya jadikan iku dah nanti saja iku dah as-salamatu utawi keselamatan inda ahli din ing dalam ngersane ahli agama atau orang yang gondeli agama ida sahhat are kalane padha-padha sahih al-qiraatani apa 2 qiraah iku alla yuqala yen to ora den ucapno ihdahuma ajwad apa lafat ihdahuma ajwad ihdahuma utawi salah sijine qiraatani ajwadu kuluh apik sing slamet iku kudune nek qiraah iki padha-padha apike padha-padha sae ojo sampe ana ucapan salah sijine iki luwih apik timbang liyane. Ora usah ana ucapan sing slamet iku. Alasane apa li annahuma krana sak temene loro karo qiraat
jami'an kabeh hale kabeh atau kabeh loro karone. Dadi tau kita nggih. Anin Nabi iku saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nek dia ngucap seperti itu fayak tamu moko dadi kedusan man sapa wong kala kang ngucap sapa man zalika ing mengkono-mengkono ucapan. Ucapan napa ihdahuma ajwa. Nek komen koyo ngono iku komen sing iku gak selamat iku. Karena sama-sama dari Nabi. Nanti ini akan jadi pembahasan lagi di Fadhailul Quran. Jadi bahwa di Quran itu ada qalbul Quran, ada kok bisa sama-sama ayat Tuhan yang ini dianggap batinnya, yang ini bukan. Itu debat lagi nanti. Tapi seru. Ada yang gagasan seperti itu. Dengan sebenarnya sama-sama berhati-hati bahwa ada ayat yang memang betul-betul kelasnya tinggi, ada yang di bawahnya yang tinggi itu gitu. Ada yang nggak boleh ngomong kayak gitu karena sama-sama dari Allah, ngapain dibeda-bedakan. Tapi sama-sama punya argumen itu yang bagus. Jadi katanya mau Abu Ja'far gitu, yang selamat itu nggak usah ngomong gitu lah. Katanya Abu Ja'far. Tapi nanti ada yang lain yang nggak begitu. Wa kana lan ono ru'asa sahabati sapa para punggawa-punggawane sahabat. Yungkiruna iku do biasa ngingkari sapa ru'asa sahabah mithla hadza ing saumpamane ucapan menika. Jadi ru'asa sahabah mengingkari hal ini. Oke, selanjutnya wa qala lan sampun ngendika Abu Syamah ta sapa Imam Abu Syamah ngendikane aktsarul musannifuna aktsara wis ngatah-ngatahaken al musannifuna sapa wong kang pira-pira ulama kang nyusun kitab ngatah-ngatahaken minat tarjihi saking ngunggul-ngunggulaken baina qiraati Maliki ing antarane wacan versi wacan Maliki wa Maliki Al-Fatihah ayat 4. Jadi ada yang banyak penulis itu porsi memberi pembahasan tentang keunggulan manakah yang bisa disandang, apakah ke Maliki ataukah Maliki. Itu yang kecampuran iku hukume wis endi sing luwih unggul. Itu terlalu banyak bahas itu. Apakah yang Maliki ataukah Maliki Yaumuddin. Apakah Maliki Yaumuddin yang lebih unggul? Saking seringnya membahas itu, banyak sekali pembahasannya hatta sampai inna ba'dahu saat temene sebagian al-musannifun itu yubalighuna iku nemen-nemenaken sapa ba'dahum ila haddin maring sampai satu batas ya kadukang hampir apa batas iku yuskitu ngguguraken apa iku batas wajhal qiraatil ukhra ing sisi versi bacaan yang lain sampai seolah menggugurkan yang lain itu bukan Quran seolah-olah gitu. Walaisa lan ora ono hadza apa menika kejadian ngunggul-ngunggulaken niku bimahmudin iku den puji ba'da subutil qiraat ini sak sampune do tetepe dua qiraat tadi itu. Wong sama-sama tetap sudah jelas dua qiraat itu sama-sama dari Rasulullah, jadi tidak perlu lagi diunggul-unggulkan, itu tidak bagus itu. Intaha selesai apa perkataannya Abu Syamah. Ya kembali lagi orang itu memang seneng tengkar. Apa itu tadi alasan tengkar Ustaz? Wa qala lan ngendika sapa ba'duhum sebagian para ulama ngendikane taujihul qiraati utawi mengarahkan pira-pira versi bacaan asyadzati kang sya aqwa iku luwih kuat fisinahati ing dalam istilah ing dalam perbuatan atau produk hukum fisinah itu ing dalam istilah sudah banyak min taujihil masyhurati daripada memberikan arahan atau mengarahkan qiraah masyhurah. Jadi kalau qiraah yang syadz itu kan sudah ada riwayatnya, tapi syadz gitu saja. Itu lebih layak untuk diberi taujih gitu, dikasih penjelasan A, B, C, D. Daripada harus mikirkan yang sudah masyhur, mentaujihkan yang sudah masyhur itu.
Itu kira-kira sebagian. Oke, saya lanjut. Qala an-Nakhai. Artinya membahas yang syad itu jauh lebih kuat, itu maksudnya enggak dimakruhkan. Kalau yang tadi itu kan para sahabat itu ru'asa us-sahabah ku yungkiruna mislah hada. Nah, kalau yang ini yang akan saya baca lagi ini khotimatun, terakhir. Khotimatun utawi iki iku penutup bab tentang tentang apa namanya sanad dan periwayatan bacaan Al-Quran. Karena kalau bilang soal versi bacaan itu pasti ngurus sanad, sudah pasti ngurus sanad itu. Nah, akhirnya bab ini adalah hadhi khotimatun ay utawi iki iku khotimatun, penutup sebuah bahasan. Kala ngendika an-Nakhai sapa Imam an-Nakhai kanu ana sapa para ulama dahulu yakrohuna niku mboten seneng sapa ulama dahulu ayakulu ing yen to ngucap sapa ulama dahulu atau dahulu ulama dahulu sapa ulama terdahulu ngucapno apa qiraatu Abdullah, qiraah Imam Abdullah bin Katsir, atau wa qiraatu Salim, dan qiraahnya versi bacaannya Imam Salim, wa qiraatu Ubayyin, dan bacaan qiraatu Ubayyin, wa qiraatu Zaidin, dan qiraahnya Imam Zaid. Bal balik yuqalu dipun ngendikaaken fulanu kana yaqra'u bi wajhi kadza. Fulan utawi fulan kana iku ana sapa fulan yaqra'u iku biasa maca sapa fulan bi wajhi kadza kelawan sisi kang iki. Sisi begini. Bacaannya itu bisa biwajhin kadza, bisa biwajhi kadza. Kalau di sini langsung diharokati wajhi kada, itu berarti kada dianggap isim yang satu sudah. Karena enggak mungkin kan huruf jar jadi mudhof ilaih, itu enggak mungkin. Ka itu huruf jar, za itu sendiri. Za itu isim isyarah. Jadi enggak mungkin kata wajh itu mudhof ke kada, itu enggak mungkin. Wajhi kada kalau bacaan. Kecuali jika kada ini dianggap satu isim. Jadi seolah-olah isim sudah. Begini artinya itu begini. Biwajhi kada boleh bacanya. Versi bacaan yang lain boleh biwajhin kada. Jadi kelawan satu wajah kada kang koyo iki. Jadi kada statusnya menjadi sifat karena sibah jumlah yang terletak setelah isim nakirah gitu. Wa fulanun lan utawi fulan kana ono iku sapa fulan sing liya. Yaqra'u kebiasa maca sapa fulan biwajhin kada atau biwajhi kada kelawan sisi bacaan kada kang kaya iki, atau biwajhi kada kelawan sisi bacaan iki gitu. Ini sebenarnya ungkapan bagaimana komen kita itu, komentar kita ngomongnya itu kalau ngasih informasi itu ngasih yang sopan, kira-kira begitu. Jadi orang-orang terdahulu enggak mau bilang qiraahnya Imam Asim, qiraahnya Imam Ibnu Katsir, ini qiraahnya Imam Ibnu Katsir. Sing bener iki ungkapannya iku gak ngono. Ungkapannya iku sing lebih tepat itu misalkan Imam Ibnu Katsir biasa maca dengan sisi bacaan yang iki, sementara imam lain biasa maca dengan bacaan yang seperti iki. Itu redaksi itu lebih logis, lebih sopan. Karena kalau bilang qiraatu Zaidin, qiraah versinya Zaid, seolah-olah itu mengindikasikan pertentangan di kalangan para sahabat itulah. Jadi upaya pembahasaan yang lebih baik gitulah. Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Cuma yang lebih enak itu ngucapannya begitu. Itu orang dulu ada yang begitu, enggak semua. Nah, buktinya ya ini. Kala ngendika terakhir kali An-Nawawi sapa Imam An-Nawawi was-sahihu lan utawi sing sahih, pendapat yang sahih anna dzalika iku sak temene mengkono-mengkono ngucap qiraatu Abdullah, qiraatu Salim gitu itu la yukrahu iku ora den makruhaken apa dzalik. Wis dawa-dawa omong tiba Imam An-Nawawi ngono kuwi ora apa-apa, tidak ada masalah, karena tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa di antara berbedanya bacaan itu adalah juga perbedaan pandangan dan permusuhan. Tidak ada maksud itu gitu. Cuma kalau secara pribadi saya memang
Yang lebih real itu pembahasannya. Imam Ibnu Katsir itu biasa membaca dengan versi bacaan yang ini, itu lebih enak karena semuanya dari Rasulullah gitu. Itu kayaknya lebih sopan. Tapi Imam Nawawi bilang enggak kok, enggak makruh, mau makruh statusnya, artinya dilakukan pun, kalau makruhnya versi fikih lah ya, dilakukan pun tidak ada dosa tapi ditinggalkan lebih baik kan gitu. Ya kira-kira itu dulu. Mohon maaf nek kesuwen klera-kleru maca jeneng yo ngapuraku sing akeh, sepuraku sing akeh. Nek ono salah-salah nek iso sampean sampekno ning aku ya sampean sampekno, utawa nemu bahasan liya sing sekiranya menarik ya sampean infokan. Wis gak apa-apa, matur nuwunku sing akeh, sepuraku sing akeh, muga-muga iso istiqomah, muga-muga dikai lancar kabeh. Muga-muga rezekine dilancarne sehingga tetap iso bareng-bareng sinau bareng. Wis matur nuwun aku sing akeh. Wis ngono ae. An-naw'u tsamin wal 'ishrun fil waqfi wal ibtida'i wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي ويا ربي وفقني بتقواك يا الله ويا ربي ارحمني بحسن خاتمتي.